Halo, jadi ini sebenarnya masih lanjutan dari video yang sebelumnya, asistensi bab 5. Jadi sebenarnya tuh kalau di problem sheetnya itu kayak gue gabungin asistensi 5 dan 6. Makanya di sini kalian bisa lihat ini di Excelnya tuh sheetnya ada dari soal 1 sampai soal 10. Cuma gue bagi 2, 5 soal, 5 soal. Nah, video sebelumnya kan gue udah bahas soal 1 sampai soal 5. Nah, sekarang di video yang ini gue mau bahas soal 6 sampai 10. Nah, ini masih sama juga kayak video yang sebelumnya, ini masih bahas chapter 5. Nah, langsung aja dimulai. Jadi di sini lanjut ke soal nomor 6. Di sini soalnya itu kita dikasih distribusi probabilitas dari permintaan harian dan waktu tunggu pengiriman dari suatu barang. Jadi di sini di tabelnya itu ada demand sama probabilitas demand, sama ada waktu tunggu alias lead time atau L. Nah, terusnya sama probabilitas lead time-nya atau PL. Jadi kita di sini punya data D, PD, L sama PL. Nah, di sini ada 3 kemungkinan nih untuk demand itu bisa 2 unit, 4 unit atau 6 unit. Terus di sini masing-masing juga ada probabilitasnya ya. Ada 0,3, 0,4 sama 0,3 respectively. Terus di sini untuk waktu tunggunya itu ada 2 kemungkinan, sehari atau 2 hari. Kalau yang sehari probabilitasnya itu 0,7, kalau yang 2 hari itu 0,3. Nah, terusnya ditanyain berapa titik pemesanan atau reorder point yang sebaiknya diterapkan atau ditetapkan agar probabilitas stock out-nya sebesar 0,15. Nah, di sini mirip sama kayak PKM ya, decision tree. Di sini jadi untuk mempermudah itu kayak untuk mempermudah kalian kayak memvisualisasikan skenario yang mungkin terjadi, lebih baik kayak bikin decision tree. Di sini kan tadi dia bilang waktu tunggunya ada 2 kan, sehari atau 2 hari, ada 2 kemungkinan. Nah, makanya di sini kemungkinan 1 adalah sehari terus 2 hari ya. Lead time-nya bisa sehari atau 2 hari. Nah, nanti masing-masing lead time ini bakal muncul si demand ini kan, demand lead time. Selama lead time akan ada demand yang muncul atau lead time demand. Nah, terus demand yang muncul selama lead time itu juga ada 3 kemungkinan, yaitu 2 unit, ya bisa 2 unit, 4 unit, atau 6 unit. Kayak yang ada di tabel ini kan, 3 kemungkinan, 2, 4, atau 6 unit. Nah, lanjutin aja tadi gambar si decision tree-nya. Kan tadinya cuma lead time kan, lead time sehari atau 2 hari. Nah, masing-masing pasti nanti akan muncul lead time demand, yang mana probability-nya itu either itu 2, 4, atau 6 unit. Makanya di sini yang hari pertama, kalau lead time-nya cuma sehari, berarti kemungkinan lead time demand-nya itu 2 unit, 4 unit, atau 6 unit, ya kan? Nah, di sini yang merah-merah ini itunya ya, probabilitasnya. Jadi di sini kalau lead time-nya sehari, probability-nya itu 0,7. Terus di sini kalau lead time-nya sehari, ada kemungkinan demand-nya itu 2, 4, atau 6 unit. Nah, masing-masing ini probabilitasnya 0,3, 0,4 sama 0,3. Nah, terus yang kedua di sini kita ada kemungkinan juga nih kalau lead time-nya itu 2 hari, yang mana probability-nya adalah 0,3 kalau lead time-nya 2 hari. Nah, BTW di sini circle-nya gue bedain warnanya untuk mempermudah. Jadi yang biru ini lead time-nya ya, lead time harinya berapa. Terus yang hijau ini, circle hijau adalah lead time yang unit lead time, kayak apa ya, demand yang muncul ketika lead time hari pertama gitu loh. Demand lead time hari pertama ya, yang circle-nya warna hijau. Terus ini circle yang warna ungu, ini tuh udah hari kedua, yang mana dia adanya cuma yang di lead time 2 hari kan, makanya di lead time sehari itu nggak ada circle warna ungu, karena emang yang ini untuk memvisualisasikan demand lead time di hari kedua. Nah, lanjut, tadi di sini kan hitamnya 2 hari, di hari pertama. Jadi kalau hitamnya 2 hari kan berarti ada kombinasi hari pertama dan hari kedua kan. Di hari pertama itu kemungkinan sama, kayak ada 2, 4, atau 6 unit nih di hari pertama. Terus di hari kedua, let's say di hari pertama ada 2 unit.
muncul demand 2 unit. Nah di hari kedua ada kemungkinan either itu 2, 4, atau 6 unit gitu demandnya di hari kedua. Dan juga kalau misalkan di hari pertama 4 unit, di hari kedua itu bisa 2, 4, atau 6 unit. Begitu juga di yang ini nih, skenario yang ini. Di hari pertama bisa 6 unit, tapi di hari kedua bisa 2, 4, atau 6 unit. Pokoknya semuanya itu bener-bener kemungkinannya ya 3 jenis unit itu, 2, 4, atau 6, dengan masing-masing probability-nya itu 0,3, 0,4, sama 0,6. Insya Allah lebih ngerti lah ya kalian karena ngambil PKM juga kan. Pokoknya ini tetap bercabang terus, disesuaikan sama alternatif yang ada. Terus probability-nya juga disesuaikan aja. Nah udah bikin decision tree-nya begini, kita klasifikasi ini kira-kira ada berapa jenis, gimana ya, ada berapa aja demand unit, demand, lead time demand, sorry gue berbelit. Jadi kita harus klasifikasiin kayak selama lead time tuh ada berapa aja sih yang kemungkinan jadi lead time demand gitu loh. Kan yang mulai dari lead time sehari deh. Lead time sehari kan di sini kemungkinannya ada 2, 4, sama 6 unit kan. Jadi udah ada kemungkinan 2, 4, sama 6. Ini lead time demand-nya ya. Terus di lead time yang 2 hari, kita lihat nih kemungkinan total lead time demand-nya itu berapa aja. Kalau di hari pertama 2, terus hari kedua juga 2 unit, kan berarti totalnya 4 unit kan. Nah yaudah itu berarti udah masuk ke kategori yang ini kan, udah ada lah kelompoknya. Nah terusnya yang kedua, kalau hari pertama 2 unit, hari kedua 4 unit, 6 unit kan berarti total lead time demand ya. Nah di sini juga udah ada sebelumnya yang totalnya 6 unit. Ini berarti sama kayak yang lead time-nya sehari ya. Jadi di sini kayak kita mau ngeliat selama lead time itu total lead time-nya tuh, total lead time demand-nya ada berapa aja gitu, dari minimal sampai maksimal gitu kemungkinannya. Terus lanjut, kalau hari pertama 2 unit, hari kedua 6 unit, berarti kan totalnya ada 8. Nah di sini kan belum ada kategori 8 unit kan. Nah kita tulis dulu 8. Terus habis itu di sini kalau misalkan hari pertama itu 4 unit, hari keduanya 2 unit, berarti totalnya 6 kan, lead time demand-nya 6. Nah sebelumnya udah ada nih kategorinya, jadi ya udah nggak usah ditambahin. Terus kalau hari pertama 4 unit, hari kedua 4 unit, totalnya 8. Nah sebelumnya juga udah ada nih 8. Jadi oke, masih masuk. Terus kalau hari pertama 4 unit, hari kedua 6 unit, berarti total lead time demand-nya kan 10 unit kan. Nah tulis deh, ada kemungkinan total lead time demand itu 10 unit. Terus kalau misalkan hari pertama 6 unit, hari kedua 2 unit, 8 unit totalnya. Ini udah ada sebelumnya. Terus kalau hari pertama 6 unit, hari kedua 4 unit, totalnya kan 10 unit nih lead time demand-nya, udah ada. Terus yang terakhir adalah kalau hari pertama dan hari kedua sama-sama 6 unit, kan berarti total lead time demand-nya 12 unit kan. Nah, tulis deh 12. Nah, jadi kemungkinannya itu selama lead time, kombinasi, pokoknya semua lead time, either itu sehari atau 2 hari, ini tuh kemungkinan total lead time demand yang akan muncul gitu loh. Nah terus sekarang tugas kita adalah bikin menghitung probability dari masing-masing ini kemungkinan total lead time demand. Kalau 2 itu probability-nya berapa, 4 unit berapa, 6 unit berapa probability-nya, dan seterusnya. Nah nanti kita bikin tabel kayak gini nih, lead time demand sama dengan 2 unit, terus nanti ini masing-masing skenario-nya berapa unit, terus nanti dikaliin si PL dikali sama PD. Nah di sini kan jadi kan kita punya ini kan tadi nih skenario-nya, kemungkinannya ada total lead time demand-nya ada 2, 4, 6, 8, 10, sama 12. Nah di sini kan udah ada kemungkinannya ini kan, total lead time-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, atau 12. Nah masing-masing kita cari probability-nya nih, mulai dari yang total lead time demand-nya 2 unit deh. Yang pertama di sini kan jadi kita lihat nih, kita harus nge-refer ke decision tree yang tadi udah kita buat. Jadi skenario mana sih yang menghasilkan total lead time demand-nya itu 2 unit. Nah
logiknya kan berarti 2 unit itu udah minimum banget kan, jadi nggak mungkin dia ada yang di lead time-nya 2 hari, karena kalau gitu kan pasti ditambah gitu kan, kayak 2 tambah berapa, nah itu kan udah nggak mungkin 2 kan totalnya. Nah berarti ya udah dia cuma ada di skenario yang menghasilkan total lead time demand 2 unit itu cuma ada di lead time yang cuma 1 hari, which is ini kan lead time sehari dengan lead time demand-nya 2 unit. Nah habis itu kita kaliin si PL-nya, probability lead time-nya, dikali sama probability demand-nya, berarti 0,7 dikali sama 0,3 nih ya di sini. Makanya ini 0,7 itu adalah PL, 0,3-nya adalah PD. Nah di sini jadi cuma ada satu skenario yang mana itu adalah first day, which is di hari pertama, dan emang cuma di lead time 1 hari doang, makanya di sini probability-nya 0,7 dengan unitnya, total unitnya adalah 2 unit. Nah terus ini tinggal dikali aja PL kali PD, dapat 0,21 di total 0,21. Berarti probability untuk total lead time demand-nya itu 2 unit adalah 0,21. Nah lanjut, selanjutnya itu kan ada 4 unit sebagai total lead time demand. Jadi kita harus ngelihat di sini di decision tree mana aja skenario yang menghasilkan total lead time demand itu 4 unit. Nah coba lihat dari yang lead time-nya sehari. Lead time sehari yang totalnya 4 kan cuma ini kan. Nah berarti ini skenario pertama nih, ketika lead time sehari demand-nya 4. Kita lihat nih skenario pertama, first day, alias di hari pertama, terus unitnya adalah 4, ya kan, tadi kan 4 nih, hari pertama 4. Nah terus dikali deh PL kali PD, PL-nya 0,7 dikali PD-nya 0,4. Nih 0,7 kali 0,4 dapat 0,28. Nah terus kita cari lagi nih, ada lagi nggak yang skenario-nya menghasilkan total lead time demand-nya itu 4 unit. Coba di hari kedua, yang lead time-nya 2 hari. Yang hari pertama 2 unit. Coba, ini kan hari pertama udah 2 unit. Nah kita coba kalau misalkan hari keduanya 2 unit, 2 tambah 2 kan 4. Nah itu masuk kan ke kategori ini yang total lead time demand-nya 4 unit. Berarti ini bisa nih jadi skenario kedua. Berarti PL kali PD-nya 0,3, lead time untuk 2 hari itu probability-nya 0,3, terus dikali sama probability demand 2 unit itu 0,3 dikali sama 0,3 juga karena ini kan demand-nya 2 unit. Jadi perkaliannya begini, 0,3 kali 0,3. Nah ini skenario 2, jadi nanti nulisnya ini skenario kedua yang mana itu ada hari pertama sama hari kedua, karena itu kan lead time-nya 2 hari kan. Nah terusnya hari pertama itu tadi demand-nya 2 unit, terus yang di hari kedua second day demand-nya juga 2 unit, makanya di sini skenario kedua adalah 2 tambah 2 4 kan. Nah terusnya dikaliin ini PL kali PD dapat 0,027. Nah ini kan ada 2 skenario, ada dua probability kan yang tadi kita hitung. Nah ini dua-duanya dijumlah, totalnya 0,307. Jadi untuk total lead time demand 4 unit itu probability-nya adalah 0,307. Anyway, jangan ngeliat ke tabel yang ini dulu ya. Nah terusnya di sini lanjut ke lead time demand 6 unit. Kan tadi ada kemungkinan juga total lead time demand-nya 6 unit. Nah kita lihat nih di sini di decision tree mana aja yang kemungkinan menghasilkan total lead time demand 6 unit. Yang hari cuma lead time sehari, ada kan nih kemungkinan muncul demand 6 unit. Nah ini berarti udah satu skenario. Berarti PL kali PD-nya 0,7 kali 0,3. Nih ya, skenario pertama, hari pertama karena emang lead time-nya cuma sehari, dengan unitnya demand-nya itu 6 unit yang muncul, probability-nya berarti tinggal dikali aja 0,7, ini PL-nya dikali sama PD-nya 0,3, dapat 0,21. Terus cari lagi nih mana yang menghasilkan total lead time demand 6 unit.
Coba yang lead time-nya sekarang 2 hari. Lead time 2 hari, terus yang hari pertama demand-nya 2 unit. Terus berarti kan itu 6 ya. Berarti 2 tambah berapa sama dengan 6? Berarti 4 kan. Nah, 2 tambah 4 nih 6. Berarti masuk kategori total lead time 6 unit kan. Berarti PL kali PD-nya adalah 0,3 kali 0,3 kali 0,4. Ya, terusnya tulis di sini skenario kedua yang mana di hari pertama itu adalah demand-nya 2 unit, terus hari kedua itu demand-nya 4 unit. Nah, terus tinggal dikaliin aja nih tadi PL-nya sama PD-nya. Dapat 0,036. Terus itu kan tadi 2 tambah 4 6. Berarti bisa dibalik kan, 4 tambah 2. Nah, di hari pertama 4 unit, di hari kedua 2 unit. Nah, itu udah jadi skenario ketiga. Berarti skenario ketiga itu PLPD-nya 0,3 kali 0,4 kali 0,3. Nih, skenario ketiga, first day-nya itu 4 unit, second day itu 2 unit demand-nya. Nah, sebenarnya sama kayak ini, cuma tinggal dibalik aja posisinya gitu loh. Tapi kan sama-sama kombinasinya kan beda gitu urutannya, jadi tetap termasuk skenario baru gitu loh. Nah, dapat sama ininya probability-nya 0,036 karena kayak masih sama, terus dijumlah deh 0,21 0,036. Nah, ini jumlahnya 0,282. Berarti ini adalah probability ketika untuk lead time demand-nya itu totalnya 6 unit. Nah, ini kan kita masih punya sisa 8, 10 sama 12. Nah, sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Caranya kalian harus ngelihat di decision tree ini mana aja yang memungkinkan skenario-nya itu menghasilkan total time demand sekian unit gitu loh, 8, 10 sama 12 kan sisanya. Nah, logiknya adalah kan itu kan udah di atas 6 unit ya, jadi nggak mungkin kalau yang lead time-nya sehari itu udah nggak mungkin ada total lead time demand 8, 10 sama 12 karena ya kemungkinan cuma ada 3 ini kan, 2 unit, 4 unit sama 6 unit. Jadi kalau kalian mau nyari total lead time demand 8, 10 sama 12, nah kalian cari aja skenario-nya di lead time-nya yang 2 hari. Nah, kalian cari kombinasi mana yang menghasilkan total lead time demand-nya itu 8, 10 sama 12 gitu. Nah, ini sebenarnya gue udah nulis di sini semua skenario-nya, terus kombinasi first day, second day-nya berapa demand-nya. Terus di sini juga udah ada probability-nya. Ini juga udah ada hasilnya. Ya. Kayak kalian bisa ngelihat dari sini terus nanti nge-refer ke decision tree-nya kalau mau ngelihat ini yang mana gitu. Kan udah dapet nih semuanya ya. Total time demand 2, 4, 6, 8, 10 sama 12 unit. Ini adalah probability masing-masingnya mereka. Berarti ini namanya adalah PM kan, karena M itu sendiri adalah lead time demand. PM adalah probability untuk si masing-masing lead time demand itu. Nah, habis kita dapet ini, si semua probability ini, kita bikin tabel yang ini nih, yang di sampingnya. Kayak biasa, tabel M, PM sama PM lebih besar dari B. Nah, M-nya ini adalah ini kemungkinan yang tadi, total time demand. Terus di sini PM-nya adalah masing-masing hasil perhitungan ini yang gue bold. Kalian tinggal pindahin aja ke sini. Terus habis itu cari PM lebih besar dari B deh. Sama kayak sebelumnya. Kalau ini kan berarti awalnya dari 1 minus probability ini sama dengan ini kan 0,79. Terus habis itu 0,79 kurang 0,37 sama dengan 0,48. Terus aja gitu ke bawah pengurangan zigzag. Nah, habis itu lihat deh di sini kan dia bilang 0,15 kan, berarti untuk reorder point-nya adalah 0,15 itu ada di antara ini sama ini. Nah, berarti kita pilih ini, berarti dia M-nya adalah 8, berarti reorder point-nya adalah 8 unit. Gitu. Ya, sekarang nomor 7. Baca dulu soalnya. Di sini McHardy Bookstore merupakan salah satu toko buku terkemuka di kotanya. McHardy ini menetapkan tingkat pelayanan sebesar 97% untuk buku-buku terlarisnya. Nah, salah satunya adalah buku Indahnya Dunia. Nah, permintaan tahunan untuk buku tersebut adalah sebesar 20.000 eksemplar.
Nah, berarti R-nya 20.000 ya di sini. Terus sama tadi 97% itu adalah service levelnya. Ini diketahui. Nah, karena service levelnya 97%, berarti probability of stock out-nya adalah 3%. Ya, dapat dari 100% dikurang sama 97% si service levelnya. Nah, lanjut. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan adalah sebesar $5 per pemesanan. Berarti C-nya adalah $5. Nah, terus dia bilang biaya yang dikeluarkan selama penyimpanan adalah sebesar $0,8 per eksemplar per tahun. Untuk menunggu pesanan tiba, McHardy harus menunggu selama 3 hari. Lead time-nya berarti 3 hari. Nah, permintaan buku tersebut selama menunggu pemesanan pada cetakan sebelumnya mengikuti suatu distribusi tertentu yang ditampilkan pada tabel ini. Di sini di tabel dikasih tahu M-nya atau lead time demand sama probability-nya. Probability untuk masing-masing M atau PM. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama adalah berapa tingkat pemesanan optimal atau Q star dan titik pemesanan ulang atau reorder point untuk permasalahan persediaan yang dihadapi oleh McHardy. Nah, jadi kan yang pertama di sini A itu dia ditanyanya Q star dan B. Nah, Q star kita di sini pakai rumus kayak biasa aja, akar dari 2CR per H. Semua komponennya CR sama H-nya udah dikasih tahu di soal, tinggal masukin aja. Nah, terus sini kita dapat 500 unit. Jadi Q star-nya adalah 500 unit. Lanjut, sekarang berarti kita nyari reorder point-nya. Nah, di sini cara nyari reorder point-nya adalah kita awalnya starting point-nya itu dari probability of stock out-nya. Kan tadi probability of stock out-nya 3% kan. Pengurangan dari 100% dikurang sama si service levelnya. 3% atau 0,03. Nah, di sini kita harus bikin tabelnya dulu nih. M, PM sama PM lebih besar dari B. M sama PM-nya kan ini udah dikasih tahu kan di soal. M-nya ada dari 75 sampai 225, terus masing-masing di sini ada probability-nya. Nah, habis itu ininya semua dijumlah pasti 1, probability-nya dijumlah pasti 1, terus cari PM lebih besar dari B-nya. Nah, biasa kan untuk dapat 0,99 ini didapatkan dari 1 dikurang sama probability yang ini. Nah, habis itu dapat 0,99 dikurang sama 0,04, dapat 0,95. Kayak biasa pengurangan zigzag. Terus dikurang gitu kan, nanti nyampe ujung bawah ini 0. Nah, udah dapet tabel ini, udah dapet probability PM lebih besar dari B. Terus kita balik lagi nih ke probability of stock out-nya kita tadi. Kan kita punya 0,03. Nah, kita ngelihat di tabel ini mana yang probability ketika lead time demand lebih besar dari reorder point-nya itu ada di mana. Nah, di sini ada yang pas banget nih angkanya 0,03. Nah, itu dia M-nya adalah 200 unit. Nah, berarti reorder point-nya juga sama dengan M, yaitu 200 unit. Berarti B-nya adalah 200 unit. Ya, jadi untuk A, Q star-nya adalah 500 unit dan B-nya adalah 200 unit. Lanjut ke pertanyaan B, berapa tingkat persediaan pengaman yang sebaiknya disimpan? Berarti dia nanya safety stock. Oke, safety stock itu di sini kita pakai rumus B sama dengan M bar plus S. Nah, yang ditanya kan S-nya kan. Yang ditanya itu S-nya. Nah, M-bar-nya ini didapat dari tabel yang ini tadi. M-bar itu kan berarti kan average ya, average dari M, dari lead time demand. Yaudah berarti ini semua lead time demand-nya kalian tambah, terus kalian average. Dapat 150. Nah, untuk B-nya kan tadi udah dapet kan di poin A, ini nih 200. Berarti untuk nyari S, tinggal dibalik aja rumusnya S sama dengan B minus M-bar. Nah, berarti S-nya adalah si B-nya kan 200 dikurang sama M-barnya 150. Jadi, dapat 50. Next, pertanyaan yang C adalah berapa kuantitas stock out yang diperkirakan setiap siklus. Jadi, dia nanya expected stock out. Nah, di sini pertama-tama kita harus ngitung expected ketika M-nya ini lebih besar dari B. Nah, ini rumusnya pakai rumus ini. Ya, jadi titik bawahnya itu adalah si ini tadi, reorder point kita tadi. Dan batas atasnya itu adalah si
M yang paling maksimal. Nah, kalau di case ini kan yang paling maksimal itu M-nya adalah 225. Nah, berarti starting point-nya adalah ketika si reorder point, terus maksimalnya adalah M maksimal. Nah, terus nanti itu sigma, maksudnya di jumlah, yang starting point-nya dari 200, M minus B, terus nanti dikali PM. Nah, di sini kita dapat ini kan. Jadi ini 0,75 itu dapat dari M-nya kan ini kan 200 minus B-nya 200. 200 kurang 200 0 kali PM. PM-nya itu PM-nya si 200. Berarti 0,07. Berarti 200 dikurang 200 dikali 0,07. Kan 0 berarti 0 kan. Nah, terusnya ditambah sama yang selanjutnya nih. Selanjutnya kan berarti M minus B kali PM. M-nya 225 minus B 200 berarti sisa 25 kan. Nah, 25 dikali sama PM 0,03 dapat 0,75. Nah, itu tadi semuanya tadi perhitungannya diakumulasi. Kan sebelumnya 0 kan, 0 ditambah 0,75 jadi jumlahnya adalah 0,75. Nah, habis itu masuk ke pertanyaan D. Jika permintaan buku Indahnya Dunia yang mereka terbitkan mengikuti distribusi normal dengan deviasi baku sebesar 50 eksemplar, standar deviasinya 50, terus berapa tingkat persediaan pengaman yang harus ditentukan atau safety stocknya nih dia nanya. Kalau si McHardy ini menginginkan tingkat pelayanannya 95%. Nah, ini beda sama yang sebelumnya kan. Kalau di awal tadi dia SL-nya 97%. Nah, sekarang ini jadi 95%. Berarti SLC-nya 95%, stock out levelnya tinggal dikurang aja 100 kurang 95, berarti 5% atau 0,05. Nah, di sini kita harus cari nilai Z dari 0,05 nih. Nah, karena ini distribusi normal, berarti kita harus ngeliat ke tabel distribusi normal kayak sebelum-sebelumnya. Nah, kita lihat yang probability of stock out-nya ini 0,05. Ya, yang mana nih di sini dia ada di range mana untuk kita tahu dia Z value-nya itu berapa. Nah, di sini kan nggak ada yang 0,05 nih. Yang pas 0,05 tuh nggak ada. Nah, berarti kita harus pakai interpolasi. Kayak biasa, kayak yang sebelum-sebelumnya 0,05 itu berarti ada di antara ini kan 0,0495 sama 0,0548 ada di antara dua ini. Nah, tinggal hitung interpolasi kayak yang sebelumnya, di video sebelumnya juga udah ada. Tinggal diulangin aja. Di sini juga udah ada rumus saya masing-masing. Ya. Nah, tinggal diulang. Ini X-nya itu maksudnya Z. Untuk si Z value-nya. Nah, dapat pokoknya setelah diinterpolasi kita dapat 1,65 nih Z value untuk si 0,05. Nah, berarti Z value-nya adalah si 1,65 ini kan. Nah, udah dapat Z value, baru kita bisa ngitung si safety stocknya. Karena kenapa kita ngitung Z value? Karena rumusnya adalah B sama dengan M bar plus Z dikali standar deviasi. Nah, M bar sama standar deviasinya kan udah ada, cuma Z-nya belum ada. Makanya tadi kita nyari Z-nya dulu. Nah, ya udah tinggal masukin aja semua angka-angkanya. Kita harus cari B-nya dulu sebelum kita cari safety stock. M-bar-nya tadi 150. M-bar-nya 150, terus ini Z value-nya, terus ini standar deviasinya 0,50. Nah, dapat segini B-nya, terus cari safety stock-nya pakai rumus S kali Z kali standar deviasi. Dapat 82,26. Z-nya ini ya 1,65, standar deviasi dikali 50, dapat jadi safety stock-nya 82,26.